Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Ketemu lagi sama Medona di sini di Madon Tarot Channel tentunya. Gimana lagi dong? Aduh, ini sudah masuk hampir weekend ya sayang ya. Ya, semoga apa yang kalian bisa renungkan dari sebuah story Mami semoga membawa manfaat buat kalian ya. Salam-salam buat semua keluarga besar MDF Recycle dimanapun kalian berada. Tetap membawa diri dalam kebarokahan di dalam sebuah rasa yang sangat besar, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberikan semua kemudahan di dalam kehidupan kita. Dan buat yang baru masuk di rumah Mami, terima kasih banyak sayang ya. Tetap kalian semangat untuk lebih baik lagi dan healing ya. Dan kalau untuk di story Mami Dona, untuk saat ini selalu pembacaan general umum sayang ya. Jadi pick a card-nya itu jarang sekali Mami. Kalau pick a card itu kita kan memilah-milah. Mami menginginkan satu story yang tidak terputus ya sayangku ya. Dan juga untuk energi personal, Mami sarankan kalian langsung konsul ke personal healing sayang. Yang WhatsApp-nya ada di deskripsi dan kalian juga bisa melihat ya untuk paket-paketnya seperti apa. Oke sayangku, biar masalah kalian selesai dan kalian bisa mendapatkan pencerahan seperti apa jalan keluar dari sebuah permasalahan, insya Allah ya. Dan buat anak-anak kos, jangan kasih kendor ya, tetap semangat dalam hal apapun juga. Dan masih bersama dengan Kopi Healing Mami Dona tentunya ya, yang kalian bisa nikmati, kalian bisa pesan ya. Di deskripsi ada WA-nya juga, langsung ke admin sayang. Oke, kita mau story apa minggu ini Mami Dona? Kita mau story lanjutan sayang. Ini story lanjutan dalam artian reading Mami selalu berkesinambungan sayang ya. Jadi kita bisa sama-sama merasakan apa yang kita rasakan. Ternyata Mami baru sadar tasbih Mami yang kemarin, reading kemarin tiba-tiba kok putus, makanya tinggal sendiri. Mami simpan. Ya itulah namanya proses hidup, itu kita tidak tahu apa yang terjadi walaupun kita tidak tahu di depan mata kita seperti apa ya. Bener nggak sayang ya? Ya, tapi tidak apa-apa, kita ambil semua pikiran positif thinking saja, kita tidak perlu negatif thinking tentang hal apapun. Oke. Kita mau story tentang perjalanan cinta ya. Di sini ada energi maskulin, feminim, dan karmik. Apa yang ingin kita storykan? Kita ingin story tentang sebuah kisah yang saat ini kondisinya seperti apa. Yang kondisinya lebih kuat kemana ya. Untuk maskulin kepada feminim ataukah kepada energinya karmik. Kita mau lihat seperti apa. Semoga kita dikasih lancar dalam hal story di update ya, yang terupdate sekarang ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa mendapatkan semua energi kebaikan dari sebuah energi ya sayangnya. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai dari energi maskulin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah sebagai pelengkap untuk energi maskulin tentang sebuah kondisi memberatkan. Yang diberatkan apa? Yang dipilih siapa?
apapun keinginan, tunjukkan untuk maskulin. Thank you. Ditarik, apa jatuh, tarik apa jatuh. Oke, yang tadi tarik, bismillahirrahmanirrahim, maskulin energi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Waduh. Thank you. Oke, kita sudah dapatkan. Oke, ini. Oke. Energi maskulin. Apa yang harus diomongin? Oke. Allahu Akbar. Oke. Energinya kuat sekali. Oke, kita sudah dapetin maskulin yang terbuka dan yang tertutup. Oke, kita minta energi dari feminim. Wah, ini feminim sampai kemana-mana. Okay, thank you. Ada yang terbuka, mau lihat. Oke, kita mulai. Sampai kemana-mana. Oke. Sudah didapat. Oke. Kita lanjut. Sudah ya, energi feminim dan energi karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik energi, give me. Wah. Thank you. Lagi, oke. Thank you. Yang mana ini? Karmik terbang. Sampai bengkok nih kartu. Oke. Sudah. Kita sudah dapatin ya. Main banyak nih. Karmik nih. Karmik sudah. Kita lanjut dengan klarifikasi. Ya.
klarifikasi dari kartunya ya. Ini yang mana klarifikasinya? Oh, harus ini dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi maskulin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, maskulin klarifikasi. Oke, lanjut klarifikasi dari feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim klarifikasi. Wah. Oh. Thank you. Yang mana ini? Oke. 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 Oke, sudah kita dapatkan feminim energi. Feminim energi. Kita lanjut. Ini bukan pick card ya. Karmik. Berikut energi karmik. Thank you, thank you, thank you. Karmik. Oke. 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 Semua? Oke, semua. Banyak kali juga. Oke. Kita sudah dapatin karmik ya. Sabar. Terbalik ini. Beres-beres dulu. Oke, kita lanjut dengan energi dari universe. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin, energi maskulin. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Balik ini. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 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 Oke, sudah. Energi dari feminim dari universe mulai feminim. Oke. Oke. Kita lanjut
dari karmik energi. Pas sekali. Thank you. Nah, oke. Sudah kita dapatin ya. Nanti kalau ajan kita stop waktunya. Oke. Kita lanjut dengan energi bumi. Energi bumi untuk maskulin. Oke. Sudah ya untuk maskulin. Kita lanjut untuk feminin. Feminin. Thank you. Thank you. Ya begini ya. Kita menarik energi kalian. Jadi kalau kalian sabar mengikutinya, alhamdulillah. Kita sama-sama sayang. Mami sendiri pun berat. Bukan tidak. Oke. Sudah ya. Sorry, Mami kembalikan lagi. Untuk karmik belum. Untuk karmik. Energi karmik. Mana ya? Karmik. Energi karmik. Karmik energi. Oke. Sudah didapat semua. Oke. Energi karmik, energi feminin, energi maskulin. Kita lanjut dengan cinta perjalanan maskulin. Thank you. Thank you. Oke. Sudah sayangnya. Feminim, bismillahirrahmanirrahim. Feminim energi perjalanan cinta.
Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Masya Allah. Oke, thank you. Thank you. Jangan marah ya. Masya Allah. Aduh. Oke, ada yang ditutup kembali sama semesta. Wah, ini tarik semua. Oke. Kita lanjut untuk karmik energi. Wah, Masya Allah. Thank you. Oke. Oke. Sudah. Wah. Past life. Bagaimana ini? Yang mana? Oke. Galaksi maskulin. Oke, galaksi mengatakan mohon maaf berhamburan ya sayangnya. Ya beginilah kalau di Mami itu seperti ini. Banyak kali juga. Aduh, oke. Untuk feminim, Bismillahirrahmanirrahim. Energi. Thank you. Oke. Sudah. Untuk karmik. Oke. Sudah didapat. Kita lanjut dengan kejadian yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin. Thank you. Oke. Feminim. Kita minta energi. Thank you. Karmik.
karmic energy. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Wah, kita minta untuk energinya. Sekali lagi, ini bukan pick a card ya, jangan salah paham kalian. Kalau anak baru pasti bingung, dipikirnya pick a card. Oke, malaikat cinta untuk maskulin. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Feminine energy. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, oke. Untuk karmic. Thank you, thank you, thank you, thank you. Karmic sudah. Thank you. Kita lanjut. Energi bumi dari universe untuk maskulin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Feminine. Thank you. Feminine energy. Allah Akbar. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Oh. Oke. Sekali lagi untuk karmic. Masya Allah, terbang. Karmic, thank you, thank you. Kita stop. Bagaimana ini? Ini bagaimana Tuhan? Oke, kita minta diulang boleh sekali ya. Karmic, bismillahirrahmanirrahim. Energi karmic, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jatuh. Tadi sempat keluar ya dari energi bumi. Oke. Sudah didapatkan. Ini adalah karmic energy. Ini adalah feminine energy. Dan ini adalah maskulin.
Uhuy. Lumayan ya untuk mendapatkannya ya. Oke, kita mulai, kita pisahkan yang tertutup dan terbuka ya. Nanti kalau azan kita stop. Oke. Yang terbuka dan tertutup. Maskulin, apa kabar kalian? Di sini Mami memanggil energimu untuk hadir, untuk berbicara dengan kita semua. Kondisimu seperti apa, keadaanmu seperti apa, sampai sekarang apa yang ingin kau katakan atau yang kau pilih ya. Apakah kondisi dari feminim atau kondisi dari karmik yang ingin kamu dapatkan, dan penyesalan apa yang kau rasakan. Kita mulai ya. Oke, habis ini nanti Mami lanjut lagi ya. Kita mau berbuka dulu. Thank you, selamat berbuka puasa semua. Halo sayang. Salam kopi hitam. Dengan kopi hitam nih, kopi hitam Mami Donna, kopi healing ya. Agar semua apa yang bisa menjadi barokah tetap menjadi barokah. Apapun bentuknya, barokah dan rezeki itu tidak mungkin salah alamat. Tetapi barokah dan rezeki itu juga melihat dari amal dan ibadah yang kita perbuat. Apakah kita sudah baik dengan sesama manusia atau tidak ya. Salam kopi hitam sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmat. Hati terasa santuy. Rasanya begitu nikmat teman-teman. Teman boleh mencoba. Jangan lupa mencoba di rumah. Pasti rasanya enak. Warnanya berbentuk hitam dan rasanya nikmat. Kumat sama Mami ya. Oke, kita mulai. Energi maskulin. Kita mau tahu maskulin seperti apa. Maskulin, Knight of Pentacle, di mana maskulin ingin pergi untuk mencari sebuah yang namanya kemakmuran hidup dari sebuah finansial yang bertubi-tubi, dalam artian ya. Harusnya maskulin ini bisa berjalan dengan cepat, bisa mencari finansial atau kesejahteraan hidup yang dia inginkan bisa cepat. Tapi bagaimana mau cepat? Ya, dia menaruh semua harapannya hanya mimpi saja yang banyak, tapi yang dia angkut cuma satu. Sementara harusnya dia bisa berlari cepat dengan kudanya, tapi dia memilih jalan kaki. Makanya lelet. Sebagian dari maskulin lelet dalam bertindak. Dan tujuan yang ingin dicapai maskulin ya, selalu mempunyai impian dari semua yang diinginkan. Tetapi maskulin sampai sekarang hanya memikirkan apa yang bisa menjadi tujuan hidupnya. Jadi ya, orang yang kalian dilingkan ini lagi pening, mau introspeksi diri tetapi ingin mencapai tujuan dengan cepat. Bahkan sebagian yang namanya menyetop sebuah koneksi, bahkan komunikasi, ingin segera
bertujuan bagaimana untuk bisa terkoneksi dengan kalian kembali, yaitu pasangan yang sebenarnya yang pernah disakiti oleh maskulin. Tapi maskulin sudah terlanjur berpikir, apakah sinar ilahi bisa mengembalikan dunia yang dia tidak bisa melihat ke belakang. Ini, walaupun didorong seperti apa ya nggak bisa. Ini yang terjadi. Maka maskulin hanya berdiam diri saja. Dan di sini Six of Cup, maskulin sekarang betul-betul yang namanya sebuah kerinduan dan menyesali semua kesetiaan yang pernah terjadi di masa lalu. Maskulin betul-betul merasa tidak ada yang memperhatikan seperti feminim. Walaupun sekarang beberapa dari maskulin ya betul-betul sangat merindukan apa yang telah hilang, merindukan masa lalu yang begitu bahagia. Ini yang dirindukan, karena di sini namanya anjing itu adalah seekor anjing itu hewan yang sangat setia, yaitu kalian yang tidak pernah mendapatkan kesetiaan dari seorang maskulin. Maskulin merasa betul-betul apa yang dia lakukan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kerinduan dengan masa lalu yang begitu indah. Sebagian masa lalu dengan anak-anak ya, merindukan masa lalu dengan anak-anak. Dan di sini the devil, sebuah takdir untuk sebuah pilihan dari sebuah kesabaran. Ya sampai sekarang kalau dibilang maskulin ya masih addiction, masih ketergantungan dengan semua yang namanya energi devil. Ingin bergerak, ingin lepas, ini sulit. Kondisinya sekarang masih ketergantungan dengan hal apapun. Tidak bisa berdiri sendiri dan mandiri, bahkan pusing. Apa yang dia lakukan tidak bisa dia pikirin, sampai rambutnya aja gimbal. Dia mempermainkan seseorang seperti boneka, dia pun dipermainkan Tuhan seperti boneka. Ini yang terjadi sayang. Kita lanjut. Dikatakan di sini, hubungan yang terjadi maskulin bersama feminim ataupun bersama karmik. Namun yang dirasakan sekarang, maskulin betul-betul menyadari apa yang telah dilakukan itu betul-betul sangat-sangat ego, mementingkan diri sendiri. Ini disadari oleh maskulin. Maskulin sangat sadar bahwa selama ini terlalu ego kepada kalian. Ini terhadap kalian betul-betul ego, hanya mementingkan diri sendiri dan mementingkan hubungan triparti yang sampai sekarang ini tidak berjalan dengan baik. Hubungan triparti ini gagal, penuh penyesalan. Karena apa? Meninggalkan semua cinta yang bisa dia dapatkan, seperti rezeki, seperti air. Tapi penyesalan tinggallah penyesalan, pilihan untuk sebuah kerinduan. Dari sebuah kebohongan dan kesedihan. Maskulin betul-betul sedih. Bahkan dari kebohongan dan kesedihan tersebut harusnya maskulin menyadari. Tapi sampai sekarang maskulin tidak pernah menyadari. Yang dia lakukan dianggap benar. Sampai sekarang pun tidak pernah mau introspeksi. Masih selalu merasa diri paling benar. Tidak merasa kehilangan, tidak merasa terpuruk, merasakan semua baik-baik aja. Tapi pada kenyataannya tidak ada keseimbangan hidup antara yin and yang, antara hitam dan putih tidak seimbang. Bahkan ego harusnya memakai intuisi, tidak.
tidak memakai intuisi, bahkan harusnya menyadari energi gelap di sekitar maskulin itu banyak berterbaran, ya, berterbaran di mana-mana. Dan di sini maskulin menyadari, bahkan dia tahu dia bermain cinta, bahkan mempermainkan cinta kepada kalian ini, terutama kepada feminimnya, ya. Dia mengetahui telah membagi cinta, bahkan mengorbankan anak-anak apapun bentuknya. Dikorbankan cinta, bahkan mengorbankan hanya untuk mencari materi, mengorbankan yang namanya semua apa yang harus dia miliki hanya karena uang. Membagi tidak pernah adil. Ini karena seorang anak kecil mana pernah membaginya adil. Tujuan yang ingin dicapai memang ada, keinginan ada untuk mendapatkan semua masa depan dengan indah. Tapi masa depan yang diambil ini terlalu beresiko. Karena apa? Selalu dengan intrik dan sebuah permainan. Bagaimana masa depan bisa diambil? Harusnya mencari jalan keluar dari sebuah kondisi. Cinta baru maskulin dari sebuah percintaan yang diambil harusnya bisa membawa solusi yang baik. Tidak ada solusi dari cinta baru yang maskulin jalani, bahkan babak belur. Maskulin betul-betul stres dengan cinta baru yang dia pilih, tetapi tidak membawa apa-apa, tidak sesuai ekspektasi. Itu mungkin karmik. Intinya cinta baru ya sayang ya. Dan di sini dari sebuah rasa insecurity yang terlalu tinggi, maskulin ingin keluar dari rasa kekhawatiran yang dia rasakan. Bahkan tradisi yang mengikat maskulin, ya, dari rasa kekhawatiran. Harusnya maskulin bisa keluar dari rasa khawatir karena terlalu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, dikelilingi dengan orang-orang yang beracun, ya, yang hanya tahu mengekang dengan kondisi yang tidak jelas. Akhirnya maskulin merasa terbebani, ya. Insecurity-nya terasa betul-betul apa yang dia rasakan menusuk dirinya kembali dan ingin lepas dari kondisi tersebut. Karena apa? Maskulin ingin mendapatkan the journey-nya kembali, menginginkan sebuah kebebasan dari apa yang dia inginkan. Karena maskulin terjebak oleh kondisi kegelapan yang penuh dengan kebohongan, kondisi yang tidak ada kesudahan, seperti burung gagak yang hanya membawa semua kedukaan dari sebuah tindakan. Dan yang namanya the wheel of fortune dari sebuah perjalanan hidup, apa yang maskulin gantung dalam sebuah kehidupan, maka semua akan digantung bahkan terbalik oleh semesta. Ya. Kesulitan untuk mencari jalan keluar dari sebuah peruntungan, ya. Ingin nasib peruntungan itu tidak digantung oleh semesta, tapi bagaimana maskulin menggantungkan, bahkan maskulin ingin tidak bersedih lagi, ingin mengakhiri semua drama yang sudah dilakukan, yaitu apa? Hati maskulin bersedih, berharap bisa ada the journey kembali, berharap bisa ada journey kembali, mendapat peruntungan, yaitu nasib diputar oleh semesta dan adanya sebuah kebahagiaan, yaitu dengan apa? Dengan cinta sejati yang dia rasakan. Karena maskulin kehilangan cinta sejati, yang diinginkan maskulin adalah terhadap
feminim yang bisa dia rasakan, bukan dengan tripartinya yang selalu membakar, bukan terhadap karmik yang selalu membakar. Siapa yang membakar hati maskulin yang selalu bergelora penuh cinta, yaitu feminim, tetapi bukan dengan karmik yang triparti membawa kebakaran hati saja. Ingin keluar, ingin mendapatkan cinta sejati, bukan cinta yang babak belur. Ini yang terjadi. Dan maskulin betul-betul ingin mencari di mana titik jalan keluar dari sebuah permasalahan. Tetapi sampai sekarang maskulin belum bisa merasakan energi yang semesta berikan, itu the mirror. Energi kaca, energi yang namanya soulmate connecting. Kenapa? Karena maskulin ya merasakan, harusnya maskulin tidak khawatir lagi dengan apa yang dia rasakan. Ingin keluar dari kekhawatiran, bahkan ingin menjujurkan dari sebuah kejujuran. Tetapi maskulin masih ragu. Apakah bisa mendapatkan jalan itu kembali atau tidak? Ini yang terjadi. Makanya maskulin di sini merasa betul-betul menyesal telah melakukan kesalahan yang begitu fatal, karena merasa tidak ada chemistry dengan orang baru, cinta baru yang maskulin rasakan. Bahkan hubungan yang maskulin jalankan tidak ada yang dirasakan. Bagaimana ceritanya? Kenapa? Karena tidak ada hasrat. Tidak berhasrat seperti dulu. Tidak ada rasa yang maskulin rasakan seperti dulu, hambar. Seperti masakan tanpa garam. Waduh. Oke, kita lanjut ya. Adjustment are required dan a new star is coming. Ya, dirasakan feminim, dirasakan maskulin ya. Semesta sudah membuat sebuah keputusan dan ketegasan bahwa belum ada yang terjadi, belum ada sesuatu yang dimulai, belum ada. Ya, jadi belum ada sesuatu yang baru di sini ya. Sudah dipertegas sama semesta bahwa tidak ada yang akan terjadi. Ini yang terjadi sayang. Dan kita lanjut di sini. Dikatakan semesta bahwa kalian harusnya bisa memakai jiwa, hati, perasaan, bukan memakai logika, sehingga kita tidak tahu. Bahkan maskulin benar-benar tidak bisa merasakan yang namanya apa yang dia rasakan. Maskulin betul-betul kangen ya untuk sesuatu yang telah hilang. Dia merasa ingin pulang, tapi gimana caranya ya? Harusnya bisa lebih banyak healing, tapi ya karena maskulin terlalu banyak memakai logika, tidak memakai ego. Maksudnya memakai egonya tanpa memikirkan perasaan dan mata hati, ya susah ini. Ya. Harusnya maskulin lebih banyak memakai mata hati, mata jiwanya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau dilihat dari semua kejadian, harusnya bisa berubah. Pakailah mata hati maskulin sehingga kamu bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini gitu loh. Dan harusnya tahu ketika kamu belajar tentang sebuah takdir, universe itu akan memberikan sebuah kedamaian itu secara real, sehingga kamu merasa bahwa apa yang kamu rasakan itu bisa kamu dapatkan. Tapi di sini apa yang kamu rasakan tidak kamu rasakan karena tidak terasa seperti nyata.
Kamu menginginkan kehidupan bisa nyata, tetapi apa? Tidak bisa. Bahkan di sini harusnya maskulin bisa banyak healing, memaafkan dirinya, ya, meminta maaf pada semesta bahwa perasaannya seperti apa, harus dijujurkan. Tanpa disadari, semakin mendenial perasaan maskulin, semakin semesta bikin rusak perasaan kalian. Kenapa? Kalian tidak pernah mau melepas sebenarnya perasaan itu. Kalian sampai sekarang mendenial bahwa kalian tidak membutuhkan, tidak menyayangi, tidak mencintai, ya, yang namanya energi feminim. Kalian sombong. Akhirnya apa yang kalian rasakan tidak kalian rasakan. Karena apa? Kalian selalu bermain dengan permainan kalian, membuat drama, bahkan masih bersama dengan yang namanya toksik, ya. Harusnya maskulin, kamu bermimpi untuk sebuah masa depan yang baik, tetapi terlalu banyak membuat drama di dalam hidup. Akhirnya menciptakan sebuah yang namanya undangan, yaitu kepada Tuhan, tetapi janji-janji yang disebutkan, yang diminta kepada Tuhan tidak pernah ditepati. Makanya kesulitan dalam hal apapun yang mengakibatkan semesta bilang, kalau kamu tidak healing, kamu tidak akan merasa damai sampai kapanpun. Tidak berubah, tidak akan bisa kamu dapatkan. Dan ini yang tidak dijujurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya. Maskulin, Allah. Kamu betul-betul membawa beban ke kanan ke kiri, ya. Betul-betul kesulitan, perjalanan yang begitu jauh kamu lewati, tetapi ya masih saja sampai sekarang beban hidup tidak pernah hilang dari diri maskulin. Betul-betul takdir membawa maskulin untuk membawa begitu banyak kendala, begitu banyak penderitaan, begitu banyak yang namanya beban hidup. Beban hidup yang dibawa begitu banyak. Bahkan kekuatan yang dipunyai maskulin yaitu apa? Ingin adanya sebuah keputusan dari seorang raja cinta. Dalam artian kekuatan untuk sebuah keputusan. Keputusan yang diinginkan oleh maskulin ini hanya berada di dalam hati maskulin, yaitu keputusan untuk apa? Keputusan untuk bebas. Bisa keluar dari segala macam yang namanya penderitaan. Tapi apa? Sampai sekarang terbelenggu oleh pilihan cinta maskulin yang membuat maskulin terperosok sendiri, terikat sendiri. Ini tidak bisa kemana-mana. Padahal maskulin ingin kebebasan. Bahkan apa yang maskulin inginkan dari sebuah kehidupan yang baru tuh nggak ada. Harusnya maskulin mempunyai kehidupan yang baru yang bisa membawa maskulin lebih bahagia lagi. Nggak ada. Babak belur, stres, itulah yang terjadi. Dan di sini ego, harga diri apapun bentuknya sudah jatuh, dan dirasa oleh maskulin sekarang betul-betul apa yang dia lakukan untuk sebuah komitmen yang dihancurkan itu tidak membawa hasil. Betul-betul penyesalan cinta yang terjadi di diri maskulin. Betul-betul menderita, betul-betul sakit hati, ya. Karena apa? Ini ketinggalan. Karena apa? Apa yang diinginkan dari sebuah keinginan tidak bisa didapatkan. Betul-betul kecewa. Maskulin menggenggam harapan bisa mendapatkan kemakmuran, bahkan mendapatkan semua kenikmatan untuk semua yang diinginkan. Nggak ada kecewa. Bahkan ingin memegang erat-erat apa yang dia inginkan tidak membawa hasil. Kekecewaan yang didapatkan bahkan dari sebuah kecewa yaitu
sebuah egois dan terlalu pride-nya terlalu tinggi, akhirnya tenggelam dengan keegoisannya sendiri. Ya, susah sayang. Ora iso. Betul-betul menyesal, namun tidak pernah mau berubah. Harusnya berubah untuk sebuah kehidupan yang baru di mana keberuntungan ingin diraih, tapi apa daya tidak bisa mendapatkan apa-apa karena tidak mau berubah ini tadi. Dan ingin keluar dari kondisi yang betul-betul nightmare seperti mimpi buruk, nggak bakalan bisa keluar. Karena apa? Diri maskulin tidak pernah mau memperbarui. Ibarat kayak komputer itu harusnya di restart. Ini nggak bisa boro-boro di restart, error aja terus. Ini tidak ada keseimbangan hidup yang bisa menyeimbangi kehidupan maskulin sampai sekarang. Bahkan hubungan triparti dengan karmik babak belur, ingin keluar karena apa? Tidak ada keseimbangan. Menyadari apa yang diperbuat itu hanya sebuah kelicikan dan terlalu banyak mengeksploitasikan sesuatu yang seharusnya tidak penting, bahkan sesuatu yang isinya toksik. Susah hidup, susah makan, susah minum, apapun susah kehidupan. Ini terpuruk, bahkan terlalu banyak mengikuti orang-orang toksik karena sebuah kelicikan yang diajarkan. Bahkan ya kondisi yang terjadi betul-betul licik dari seseorang yang dia anut untuk sebuah kelicikan gitu loh. Jadi maskulin ini rata-rata sebagian licik, mempermainkan dengan kelicikan ini untuk mendapatkan semua keuntungan gitu loh. Dan di sini katakan express your love, harusnya maskulin bisa mengekspresikan cinta yang dia rasakan. Boro-boro dia mau mengekspresikan cinta kalau finansial dan karir babak belur, sebagian masih belum punya ketetapan dalam sebuah finansial yang baik, bahkan masih ketergantungan dan masih kodependensi, ketergantungan dengan apa yang dia inginkan tetapi tidak bisa dia ungkapkan. Maskulin betul-betul berhasrat ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, namun apa? Cinta yang dia ingin dapatkan, finansial dan karir tidak menunjang. Tapi kodependensi, ketergantungan maskulin ini tidak berdasarkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Hubungan yang dijalani maskulin sekarang pun beberapa maskulin no chemistry, tidak ada chemistry-nya. Bagaimana ini bisa berjalan? Ya, jadi tidak ada chemistry yang dia rasakan. Walaupun sebagian maskulin ketergantungan dengan namanya finansial dan karir, baru dia bisa mengekspresikan cintanya. Jadi cintanya hanya materi saja, alias ujung-ujungnya adalah apa? Matre. Ini sayangku. Tapi tidak ada chemistry, yang penting ada uang. Yang penting bisa hidup, yang penting ada uang walaupun tidak ada chemistry. Nah, sekarang rata-rata maskulin di level up dalam emosi tingkat dewa. Kenapa? Karena harusnya waktunya action, tetapi sampai sekarang tidak ada yang dia lakukan. Ya, energi Aries tidak ada dilakukan apa-apa, hanya berdiam diri. Takes time to break out. Ya, hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, maunya enak-enak, maunya tidak mau susah, maunya uang jatuh dari langit. Wah, enak kali uang jatuh dari langit, kita juga mau ya. Ini Priestess, bahwa harus keluar dari kondisi yang dikatakan toksik. Kalau kalian ya bisa berdiri dari sebuah jalan yang terang, bukan mencari jalan gelap. Kalian memilih suatu jalan yang harusnya tidak kalian tempuh.
kalian harus keluar, kata semesta. Dan kalian tidak pernah mengikuti yang namanya kata hati dan juga mengikuti yang namanya malaikat pendamping kalian. Harusnya kalian mendengarkan mata hati, kata hati kalian. Makanya sebagian maskulin tidak mempunyai rezeki, effortnya tidak ada, barokahnya ambiar. Karena onderi berbabak belur, rata-rata. Kalau terlihat maskulin jaya atau terlihat baik-baik saja, itu tidak, ya, itu bohong. Oke, kita lanjut untuk Divine Feminine. Hai Divine Feminine, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat, kalian selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mau lanjut untuk Feminine, ya. Kita susun dulu. Sabar subur, ya. Dan di sini kita mulai. Sabar sayangku, masih on the way dalam perjalanan. Apanya mami dalam perjalanan? Inilah. Oke. Kita mulai. Yang tertutup dan terbuka. Untuk energi feminim, seperti apakah feminim? Oke, kita lanjut. Feminim. Di sini kalian sudah tenang. Beberapa feminim sudah bahagia dengan sebuah takdir dan kehidupan. Sebuah takdir dan kehidupan yang baru untuk sebuah kebahagiaan dari dunia yang telah hilang. Walaupun sebagian dunia telah hilang, feminim tetap berjuang untuk sebuah kebaikan. Apapun yang dia rasakan, ya. Apapun yang terjadi, feminim berusaha untuk bisa menjadi seseorang yang kuat lahir dan batin, walaupun itu penuh perjuangan. Dan feminim betul-betul merasakan bahwa cinta yang datang harus mempunyai kekuatan, bahkan kesejahteraan atau kedamaian. Apabila cinta datang tidak membawa kedamaian atau proposal cinta atau penawaran cinta, ditegaskan oleh feminim kalau tidak ada rasa yang namanya damai, tidak mau forward. Karena feminim tidak mau lagi bertempur atau berkelahi dengan batin, konflik setiap hari, tidak mau. Kenapa? Telah ditegaskan. Feminim ingin sebuah destar, kemakmuran hidup, dan sudah berubah. Ini yang terjadi. Feminim sudah menegaskan dalam diri, feminim hanya mau sebuah kesuksesan, destar yang menyinari seperti bintang di langit, dan ingin menjadi seorang bintang. Bahkan sebagian dari feminim banyak yang sudah bisa membuat dirinya menjadi balance dan sudah berubah, bukan berubah menjadi megaloman, ya. Atau berubah jadi pahlawan bertopeng. Aduh, tidaklah, ya. Dan di sini Ten of Pentacle dipastikan semesta bilang jangan perlu takut karena jalan menuju kesuksesan ada, yang namanya kebahagiaan secara kebersamaan untuk sebuah sejahtera. Ten of Pentacle yaitu takdir untuk sebuah kehidupan yang baru, ini sudah menanti dan bahkan sudah berjalan. Sebagian dari kalian akan mendapatkan ketenangan di mana suasana tentang sebuah sakit hati atau sebuah pengorbanan yang telah terjadi memakan banyak penderitaan,
beban batin. Sudah tidak mau lagi ditegaskan oleh feminim, tidak mau, bahkan feminim hanya mau hidup sebagian, hidup dengan diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri, ya, tidak takut, ya, the empress, ya. Namun sebagian takut tidak bisa berjuang, menerima saja kalau disakiti. Sebagian tidak mau lagi. Apapun bentuknya triparty, no, tidak mau sakit hati lagi, tidak mau susah lagi, ya, bisa lebih mandiri. Ini. Dan di sini tujuan feminim sudah jelas. Kalaupun kegagalan cinta tentang sebuah cinta sejati, akan ada jalan keluar dari sebuah tujuan, walaupun tujuan yang diinginkan tidak bisa dicapai. Tapi feminim yakin yang namanya kehidupan dari sebuah rezeki, sebuah kesetiaan, apapun bentuknya sudah berjalan dan akan dituai oleh feminim dalam waktu dekat. Amin kan sayang. Ya, dan di sini dikatakan soulmate. Ya, itu adalah soulmate kalian, ya. Itu benar. Kalian akan menemukan soulmate kalian dan kalian akan berjumpa dengan yang namanya soulmate. Dan di sini dikatakan oleh semesta, buanglah yang namanya gosip, tidak perlu didengarkan, tidak penting, kata semesta. Komitmen, jangan pernah percaya dengan janji-janji yang diomongin, itu palsu semua. Komitmen tidak perlu didengarkan untuk sementara ini. Karena apa? Terlalu banyak kekecewaan dari sebuah pernikahan dan komitmen. Kalian akan menemukan cinta sejati dikala kalian memang pantas untuk dicintai. Jadi dari kalian pantas dicintai, kalian akan menemukan yang namanya cinta sejati. Bahkan kalian memang adalah sebuah cinta sejati yang akan hadir. Tidak bisa karena main-main, tidak bisa hanya karena ingin pencitraan, ya, hanya bisa menikah atau mempunyai komitmen. Kalau bukan soulmate tidak akan bisa, itu saja. Harus soulmate yang bisa berdampingan dengan cinta sejati untuk sebuah komitmen, karena memang kalian berhak dicintai. Tapi dicintainya dengan soulmate, bukan dengan yang abal-abal. Nah itu kata semesta. Nothing will come on situasi. Tidak ada yang datang, belum terjadi. Karena apa? Tuhan masih memproses, ya, lagi merencanakan waktu untuk sebuah pondasi yang kuat di mana semesta akan mengirimkan sinar ilahinya. Tunggu saja. Apa? Blessing. Wah, mantap nih. Tunggu saja semuanya. Sedang berjalan, kata semesta. On the way. Yang tidak dijujurkan adalah wah, ini terikut ya. Ini terikut sebentar. Dikatakan dari semua kebohongan bahkan kesedihan, feminim sudah tidak mau lagi, tidak bahagia, kesulitan, susah tidur. Keputusan untuk sebuah harapan, feminim harus sudah kuat karena tidak mau lagi terlena dengan namanya bujuk rayu dari sebuah permainan, yaitu tipu muslihat dari sebuah kebohongan. Bahkan kebohongan sebanyak apapun, kebohongan yang terjadi sampai sekarang pun feminim sudah tahu, bahkan sebagian terbongkar. Ya. Yang tidak dijujurkan adalah
ketegasan dari sebuah stagnan. Feminim memang sebagian bingung, takut, khawatir kalau apa yang diinginkan tidak bisa tercapai, bahkan ketakutan dari sebuah kesetiaan hanya bermain dengan yang namanya keinginan yang tidak jelas. Ini yang ditakutkan. Karena apa? Sekarang feminim rata-rata ya dengan kesabaran untuk sebuah kebebasan. Sebagian feminim sudah benar-benar free. Sudah free. Free alias bebas ya. Bebas dalam bentuk bukan yang konotasi negatif ya, bukan ya. Pahami itu ya. Dan di sini katakan kebingungan dari sebuah konflik batin. Karena apa? Tidak mau lagi sakit hati, menderita, babak belur, terpuruk. Sudah tidak mau. Di-endingkan. Sudah tidak mau. Stop. Tidak mau lagi sudah. Cukup. Karena apa? Apa yang dirasa dari sebuah cinta tidak berjalan dengan baik. Tapi sebagian kalian menegaskan terlalu sulit. Karena apa? Cinta sejati sampai sekarang yang kalian cari itu tidak ada. Itu yang membuat kalian betul-betul stuck. Kenapa? Kalian ingin mewujudkan cinta, bahkan kehidupan yang penuh berwarna. Tidak mau suram lagi dan keluar dari stagnan, keluar dari kesulitan, bahkan tidak perlu orang mau setia atau tidak. Kalian sudah mengeksplorkan apa yang bisa menjadi kreativitas di dalam diri kalian feminim. Kalian sudah tidak peduli lagi yang namanya magic jar magicom. Biarkan, bahkan tidak mau tahu lagi karena kalian sudah yakin apa yang menjadi pelajaran hidup dari sebuah magic jar magicom tidak akan pernah melindungi, bahkan tidak akan pernah dapat kebarokahan dari sebuah kejahatan atau apapun yang dilakukan orang-orang toksik. Kalian tidak mau berada di zona itu. Makanya kalian hanya meminta pada Tuhan, yaitu forgiving and learning, memaafkan dan belajar seperti apa masa lalu, untuk sebuah rekonsiliasi kembalinya hubungan ini. Kalian tidak terlalu pusing, bahkan semesta bilang untuk rekonsiliasi very soon, belum waktunya rekonsiliasi. Jadi sebagian yang ingin rekonsiliasi, mohon maaf, feminim masih belum ya. Karena mengubah dari toxic ke soulmate itu tidak mudah, tidak gampang. Surrender to divine. Ya, serahkan kata Tuhan. Serahkan saja, tidak perlu kalian pikirin. Karena apa? Kalian dianggap tidak baik, biarkan saja. Orang menganggap kalian tidak baik, tidak peduli. Karena apa? Kalian atau cinta kalian adalah satu-satunya dan benar-benar sehat. Dalam artian sehat, cinta yang kalian berikan itu adalah perjalanan cinta yang sehat, bukan cinta yang tidak sehat. Bukan cinta yang abal-abal. Kenapa? A personal issue resolution. Kalian sebagian sudah menyelesaikan yang namanya masalah pribadi atau permasalahan yang harusnya kalian sudah lepaskan, sudah kalian lepaskan. Kalian sudah tidak mau pusing lagi ya. Dan di sini semesta bilang, apapun yang menjadi energi akan membawa kalian, di mana kalian membawa intuisi kalian menjadi satu, dan pilihlah cinta bagaimanapun bentuknya, atau akan dipilih sebuah cinta bagaimanapun juga dari siapa? Tuhan yang meng-create. Karena apa? Jiwa kalian adalah the mirror. Apapun yang diperbuat akan tertrigger kembali sesuai dengan amal dan ibadah mereka kepada Tuhan ya. Dan di sini
Semesta bilang, lepaskanlah energi hitam itu bagaimanapun caranya. Tidak perlu lagi dekat, bahkan sebagian dari tidak mau lagi memikirkan tentang magic jar, magicom. Karena apa? Ingin kuat seperti gunung untuk bisa menghalau semua apa yang dia inginkan. Hati maskulin sekarang rada-rada galon, bingung, hanya meminta Tuhan yang membangkitkan jiwa raga maskulin. Bahkan apa yang dia lakukan untuk mendenial suatu kondisi, Tuhan yang akan merombak, Tuhan yang akan mengembalikan ini. Ya, kita lanjut ke energi karmik. Karmik. Sumpah karmik banyak kali, Ces. Iya kan? Karmik. Allah Akbar. Banyak juga nih karmik ini. Yang terbuka dan yang tertutup. Sabar sayang. Ini lagi disusun. Oke. Oh, banyak kali juga. Oke. Kita lanjut pembacaan untuk karmik energy update edisinya karmik ini. Oke, karmik. Hai karmik dimanapun kalian berada, ya. Kita kesampingkan dulu. Ya. Karmik sekarang bingung dengan hubungan triparti ini tidak membawa hasil. Hubungan ini seperti babak belur karena apa? Awalnya karmik melakukan hubungan itu untuk sebuah materi kekayaan apapun bentuknya, tetapi tidak berjalan dengan lancar. Karena apa? On the reverse, tidak berjalan dengan lancar. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemenangan yang dirasa oleh karmik. Apapun tergantung, ya. Semua barokah rezeki apapun tergantung karena apa? Terlalu banyak main magic jar, magicom, sehingga apa yang dia pelajari dari sebuah pelajaran hidup nggak ada, karena dia hanya bermain dengan black magic. Bagaimana caranya bisa menjatuhkan kalian ini, gimana ceritanya? Yaitu apa? Rumah tangga, menaiki rumah atau menaiki tangga yang bukan punyanya. Untuk apa? Untuk bisa hidup bersama ini, ya, dan mempunyai status. Ini yang diinginkan oleh karmik, yaitu apa? Status. Mendapatkan status, memasuki rumah tangga, bahkan kondisi karmik makan susah, hidup seperti terpotong-potong, hatinya terpotong-potong, jiwanya terpotong-potong, apapun terpotong-potong. Bahkan sebagian ada yang bermasalah di biologis, kesulitan dalam hal materi juga.
Lanjut. Dan di sini dikatakan karmik. Tujuan yang diinginkan karmik yaitu bisa mendapatkan kehidupan yang layak dari penawaran cinta yang bisa membawa hasil, yaitu tujuannya tidak stuck. Tapi bagaimana ceritanya apabila tujuan dari sebuah keinginan tuh hanya energinya devil? Kenapa jadi energi devil? Bermain dengan mimpi yang maskulin mainkan hanya untuk sebuah pengalaman hidup, yaitu pengalaman hidup sebagai apa? Sebagai anak kecil yang suka bermain. Anak kecil yang suka bermain, namun sudah disesali oleh seorang anak kecil dikala apa yang dia miliki hilang, bahkan dia tinggalkan dan akhirnya ingin dimaini lagi. Itulah anak kecil. Paham ya? Anak kecil kan begitu tuh. Dan di sini tidak ada namanya ketegasan di dalam hidup, apalagi tentang cinta. Hanya punya hasrat, namun perjuangan dan ketetapan hati untuk sebuah kebahagiaan tidak bisa kalau cuma bermain. Hasilnya akan main-main juga itu. Kita lanjut. Dan dikatakan di sini adalah adanya sebuah keinginan apabila hidup ini bisa sampai mempunyai keturunan, bahkan apapun bentuknya, rezeki tidak pernah putus, tapi kenyataannya babak belur, stres, hidup hidup karmik penuh dengan gosip, ya, penuh dengan sesuatu cerita-cerita miring di luaran sana. Ini yang terjadi. Bahkan apa yang diinginkan oleh karmik tinggal menunggu waktu, yaitu karma, dimana tidak pernah mau tahu semesta. Kalian tidak pernah mau tahu dengan dunia yang kalian rusak, semesta pun juga tidak mau tahu. Itu yang dikatakan. Dan di sini kesulitan dalam kehidupan, terutama finansial, sulit menentukan sikap, bahkan tidak pernah mau tahu, bahkan sampai masih sekarang ya, mencari jalan keluar gimana caranya, tapi tetap tidak dia dapatkan, walaupun yang diinginkan satu tujuan, yaitu apa? Kemakmuran bisa melejit tinggi, namun kesulitan. Sulit. Kenapa sulit? Sulit karena tidak pernah adanya sebuah kepercayaan di dalam hubungan, karena sulit dipercaya, ya, pembohong, ya, tidak pernah berpositif thinking, selalu negatif thinking, apapun dia pikir tidak penting, ya. Dan di sini harusnya bisa berbicara apa yang kamu mau, apa yang tidak kamu mau, bukan neti. Akhirnya kalian tidak pernah melepaskan namanya ex, ya, mantan kalian sampai sekarang pun masih berhubungan, ya. Kalian ingin cinta yang baru, tapi cinta baru kalian tidak membawa hasil apa-apa, walaupun sampai sekarang kalian baper, ya, caper juga, cari perhatian agar bisa mendapatkan perhatian dari pasangan kalian. Selalu berbicara dari hati ke hati, ingin berbicara dari hati ke hati, tapi bagaimana berbicara dengan seorang anak kecil yang selalu memakai topeng dan pengkhianat? Sama. Kondisi kalian sama, dalam artian kalian juga seseorang yang dikatakan tidak bisa
berkata apa-apa, karena seorang anak kecil yang imatur mencari cinta baru, tapi yang dirasakan adalah apa? Babak belur. Karena terlalu banyak topeng, masih anak-anak ya, ingin melepas topeng, ingin melepas dari sebuah pengkhianatan. Bagaimana mau lepas kalau selalu bermain dengan kondisi yang tidak diharapkan malah. Dan di sini harusnya kalian bisa membuat sebuah keseimbangan, bahkan kalian bisa move on harusnya. Tetapi sebagian dari karmik tidak pernah mau move on, sudah sakit hati, kondisinya tidak ada kemajuan dan tujuan, tidak peduli. Bahkan energi Scorpio menginginkan secepatnya ini bisa mendapatkan, atau takdir ini bisa secepatnya didapatkan. Nothing is yet. Tidak bisa kalau kalian masih saja keras kepala, bahkan selalu mencari selamat untuk diri sendiri. Nggak bisa. Hidup kok mau selamat sendiri. Kalian tidak usah punya komitmen kalau seperti itu. Ya kan? Nih, masih saja bermain di dunia malam, atau masih saja hubungan kalian keluar masuk tidak penting. Bahkan kalian di sini tidak mempunyai kekuatan untuk mengekspresikan apa yang kalian inginkan, bahkan berteriak pun kalian tidak sanggup, kata Tuhan. Nah itu karmik. Kenapa? Ini lagi childhood, trauma masa lalu, bahkan masih anak-anak yang membuat hanya mempunyai hasrat yang tidak kesampaian. Karena apa? Jiwa yang dilakukan, jiwa yang dipunya oleh karmik tidak pernah setia. Bahkan kehidupan hanya dibuat game, main-main. Bagaimana ini? Ini yang terjadi di 3 kondisi ya. Kondisi yang bersamaan ya. Kita coba kesimpulannya. Belum sayang, sorry, kita lanjut yang tidak dijujurkan. Hampir kelewatan, sorry karmik, karena sepertinya kondisi karmik secepatnya dilupakan. Ingin cepet-cepet dilupain. Aduh, bagaimana Jo? Oke. Saling kalian karmik saling tusuk menusuk, bahkan kalian kalau bisa saling menikam untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Kalian menari di atas penderitaan orang, maka energi devil kalian lebih kencang daripada apa yang kalian inginkan. Bahkan yang kalian butuhkan adalah namanya cinta sejati. Tidak ada cinta sejati saling mencari keuntungan, bahkan mau mencari cinta dimanapun sulit. Apa yang kalian tanam itu bukan sebuah cinta, tapi kalian menanam sebuah yang namanya kebencian di dalam diri kalian. Bahkan kalian menimbang-nimbang bagaimana caranya untuk menutup yang namanya peti mati. Kalian ingin mengurung apapun tentang maskulin kalau bisa disembunyikan. Tapi kalian paham yang kalian kejar adalah apa? Materi, uang, jabatan, harta. Itu yang diinginkan karmik. Dan ingin menjadi empress tidak bisa. Sebuah cinta yang baru, kondisinya pun babak belur, bahkan terbagi juga, dan tidak ada komitmen, tidak ada kebahagiaan coy. Kasihan kali. Kenapa tidak ada kebahagiaan karmik? Ya,
Karmik berpikir, kalau semuanya hilang, bagaimana caranya? Tapi hanya berpikir tanpa ketegasan. Mungkin dalam benak karmik, saya akan mencari cinta yang baru, bukan maskulin lagi. Waduh, ya apa kira? Dan di sini pusing dengan magic chair, magic wand, bahkan rasa cemburu meninggi. Karena apa? Beberapa dari maskulin pengen pulang, bahkan betul-betul menginginkan, ya, karmik ingin mengeksekusi apapun bentuknya. Tetapi bagaimana? Pasangan maskulin terhadap karmik bilang, kita hadir karena tidak ada saling menghargai, bahkan hanya hasrat saja, tidak ada cinta apapun bentuknya. Makanya begitu jealous, cemburu karmik terhadap feminim sampai sekarang. Karena apa? Sebagian dari maskulin ada menceritakan bahkan ingin kembali, ya, kepada feminim, ingin kembali. Bahkan semesta bilang, hai karmik, minta tolonglah sama teman atau sama sebuah hubungan ini bisa berjalan dengan baik, di mana kalian meminta nasihat dengan orang yang benar. Kalau nasihat dengan orang yang beda, ya salah. Kalian bukan ditakdirkan untuk bersama. Kalian bukan satu-satunya cinta untuk maskulin. Karena apa? Kalian, ya, tidak pernah menghargai bagaimana caranya mencintai diri sendiri, boro-boro mencintai orang lain. Harusnya kalian membebaskan diri kalian, kata semesta. Dari apa? Harusnya healing. Bahkan kalian banyak dosa dengan orang tua, entah siapa. Tidak ada soulmate. Hubungan kalian bukan soulmate, kata semesta. Dan di sini dikatakan, jangan ketinggian harga diri karmik. Nanti ditimbang-timbang nggak cukup lagi. Keluarlah dari zona aman. Bermain di zona yang bukan zona kamu, ya maaf. Pakailah mata hati jiwa kalian. Kalau kalian mau kondisi kebahagiaan kalian ada. Tidak pernah memakai mata hati dan tidak pernah menjadi seorang manusia yang belajar dari sebuah kesalahan. Dan sebagian dari kalian tidak menyangka apa yang bisa dilakukan semesta, yaitu apa? Untuk membersihkan apapun tentang sebuah kesalahan. Kenapa? Energi yang kalian inginkan semesta sulit menurunkan, bahkan kalian seperti tinggal terisolir tanpa orang yang tahu. New beginning, hati kalian sedih karena kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Wah, bagaimana itu? Ya memang tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana caranya? Ya tetap disembunyikan lah. Oke. Sebagian dari maskulin rindu tentang apa? Tentang sebuah hubungan masa lalu yang begitu membawa keseimbangan hidup materi. Tapi maskulin ingin kembali pada feminim, tapi bingung bagaimana cara menghubungi. Namun sebagian feminim sudah tidak mau lagi berpikir tentang masa lalu yang tidak mempunyai keseimbangan. Bahkan feminim sudah bisa kuat dari semua yang dia pikirkan. Bahkan hubungan triparti ini tidak membawa hasil dan dianggap feminim. Hubungan triparti ini tidak berguna. Namun karmik takut sekali apabila hubungan masa lalu ini kembali membawa keseimbangan dalam kehidupan
dan berpikir bagaimana dengan materi keuangan karmik. Ketakutan apabila hubungan triparti ini tidak berjalan dengan lancar. Ini. Wah. Benggono. Dan dikatakan di sini, dunia yang ingin dicapai dan dimau sama maskulin adalah feminim. Feminim yang mempunyai the star. Hanya feminim dunia maskulin, hanya feminim yang membawa kedamaian, bahkan kebahagiaan, juga kesejahteraan, barokah. Hanya feminim ini. Jadi kerinduan dari sebuah kehidupan yang baru untuk sebuah takdir, di mana tujuan untuk harapan yaitu bisa bersama feminim. Inilah yang dikatakan maskulin. Kita mundur dulu sayang. Ya. Ini. Jadi yang diinginkan maskulin itu. Namun feminim bilang, sudah ditegaskan dan saya sudah membuat pilihan dari sebuah keterpurukan hidup. Dengan sabar saya akan mengarungi apapun dengan tujuan tanpa takut. Sebagian feminim sudah meninggalkan maskulin. Dan untuk energi karmik, ya, karmik sampai sekarang bimbang, sedih, statusnya digantung dan tidak ada keberhasilan dalam hubungan ataupun rumah tangga, babak belur. Ini yang terjadi. Aduh, babak belur ternyata. Dan semesta menyatakan di sini adalah hubungan triparti ini tidak berjalan dengan lancar, bahkan sebagian dari kalian masih saja bohong. Namun akan terungkap semua permainan dari sebuah triparti. Bahkan sebagian dari kalian ingin bisa reuni kembali. Ini katanya. Dan dikatakan di sini, semesta bilang, bagaimana harus hidup, harusnya punya tujuan, arah hidup mau dibawa kemana, sehingga apa yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan tanpa sulit dan tahu arah tujuannya mau kemana. Ini dari bumi bilang. Dan dikatakan di sini, bagaimana kalian bisa mensupport sebuah mimpi? Saya akan mensupport, kata Tuhan. Namun kalian harus pahami, yang namanya kekuatan ilahi itu melebihi dari apa yang kalian pikirin. Jadi di mana kalian dibentuk, disitulah Tuhan akan memberikan sebuah perjalanan yang tanpa kalian sadari. Dan di sini kita lanjut tentang sebuah kehidupan di masa lalu atau orang masa lalu. Ini kalian merasa tahu, bahkan kalian pernah menikmati apapun yang terjadi. Kehidupan di masa lalu itu akan hadir kembali, akan mendatangi kalian. Untuk kalian sebagian ketakutan kalau hubungan di masa lalu itu akan kembali lagi, ya, karmik. Feminim bingung kalau hubungan di masa lalu ini akan kembali lagi, sementara maskulin berhasrat untuk mengembalikan hubungan tersebut. Namun harusnya berpikir jelas apa yang kalian inginkan. Jangan hanya kebohongan, kata Tuhan. Kenapa? Yang namanya juggling, yang namanya kebingungan, Tuhan akan membuat yang Tuhan mau, yaitu energi the mirror, sebuah kondisi seperti circle
terputar lagi ya, dimana kalian akan tertrigger lagi. Semua tertrigger apapun yang kalian lakukan, dan kesimpulannya adalah tambahan awakening akan dibangkitkan oleh Tuhan ya. Kalian akan merasa apa yang menjadi tujuan hidup, harus praktek. Kalau tanpa praktek kalian gak bakalan bisa. Perpisahan ini memang akan terjadi dari sebuah kehancuran, the tower. Kalian akan belajar bahwa yang namanya cinta sejati itu tidak akan bisa kalian dapatkan kalau hanya sebuah permainan dari sebuah hubungan triparty ya. Hubungan triparty ini tidak bisa kalian dapatkan, bahkan kesulitan yang dirasa oleh permainan dari sebuah kondisi seperti menikam atau meminum racunnya sendiri, tembok yang kalian bangun akan hancur. Semesta sudah meyakinkan di mana kelicikan tidak akan bisa kalian pertahankan. Lepaskanlah, Tuhan bilang, kalau kalian tidak ingin. Lepaskanlah kalau kalian tidak ingin sulit. Inilah hasil dari sekian banyaknya kartu. Dan terakhir kita minta coba ya, energi update. Bismillahirrahmanirrahim untuk maskulin, feminim, dan karmik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Oke. Dan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada E, ada D, ada M, R, ada A, ada W, ada T, ada K, ada F, ada A, ada D, ada L, ada X, dan ada H. X adalah mantan ya. Dikatakan semesta adalah kata-kata tidak bisa menjadi jaminan hubungan yang kuat bertahan karena gombalnya bisa kau tolak sikapnya. Jadi gombalnya besok kau tolak sikapnya ya. Kata-kata tuh bukan menjamin sebuah komitmen atau kondisi. Jangan percaya dengan gombalan kata-kata apapun. Bertemu denganmu adalah takdir, menjadi temanmu, pasanganmu adalah pilihanku. Tetapi jatuh cinta denganmu adalah di luar dari kemampuanku ini. Dari kalian rata-rata menganggap ini semua takdir, tapi jatuhnya ini karma. Ya, karma yang akan membawa kondisi 3. Masing-masing akan menikmati karma kalian. Ya, masing-masing. Dan apa yang diinginkan, hidung, sebagian hidung kalian lucu, hidung kalian mancung, sebagian kalian alergi ya, sebagian dari kalian alergi ya di sini ya, yang nggak bisa nyium apa-apa itu dilingkan apa saja ya sayangnya. Oke sayang, inilah reading yang namanya maskulin, feminim, dan karmik dalam satu energi. Wah, nih dalam satu energi inilah yang terjadi sayangku ya. Story one by one kalian bisa rasakan dan kalian bisa ambil manfaatnya sayangnya. Oke, sekian dulu story Mami Dona. Jangan lupa jadi diri kalian sendiri, jangan jadi orang lain, tetap bahagia, pastikan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan amal dan ibadah kalian. Bahagia itu mahal sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all MDF Recycle, bye bye.
I love you sayang, bye.